Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini akan share tutorial pengerjaan zipper pouch kitnya Reiko Kato Sensei. Hasil akhir 13 kali tingginya 11 cm. Imut tapi cantik ya. Ini kit yang saya beli. Kit itu apa sih? Kit itu kayak gini, hasilnya apa gitu. Nanti kita dapat pola, aksesoris, dan kain-kainnya. Nah, kalau yang ini kita nggak dikasih batting atau flanel. Jadi nanti siapkan sendiri ya. Nah, ukuran yang diberikan di kit tuh biasanya real size kayak gini. Nah, instructionnya itu bahasa Jepang, tapi ada gambarnya. Jadi saya biasa baca aja lewat gambar ya. Nah, selain itu, ada aksesorisnya kayak gini, zipper, lalu benang sulam, rek-rek ya, zigzag, pita zigzag, sama kain-kain yang akan digunakan. Menurut saya beli kit itu lebih ekonomis untuk pemula. Kenapa? Karena nggak harus bingung mikir apa tuh warnanya matching, enggak. Terus nggak harus nyetok banyak kain di depan gitu. Jadi benar-benar menghemat waktu dan uang menurut saya. Walaupun di kit itu kainnya tuh nggak selalu sama persis dengan foto gitu, tapi si desainernya biasanya udah nyusun sehingga dia match gitu, sehingga dia matching, nggak norak gitu. Desainer yang baik sih begitu ya. Oke, sekarang kita lihat nih potongan kain apa aja yang kita dapat. Kita ukur kira-kira, oh berarti kain yang ini sepertinya jadi badan tasnya. Nah, cukup kan ya ukurannya? Oke. Lalu kita cek kain yang kayak gini nih, namanya yarn dye ya. Jadi dia kayak tenun lah gitu. Bahasa Jepangnya sakizome. Nah, kain katun yang biasa kayak gini tapi ukurannya agak besar biasanya tuh buat liner. Nah, awalnya kita mulai ambil ini Fislin. Lalu dengan pensil kita jiplak polanya. Pakai pensil atau pulpen boleh, karena ini nggak kelihatan nanti. Jangan pakai friction, pakai pulpen biasa aja, biar kelihatan garisnya. Nah, kita mulai jiplak dari sisi yang mengkilat, yaitu yang ada lemnya itu di bagian atas. Ya, cara aplikasi yang lain saya kasih linknya di sini, atau saya tambahkan juga di description box. Untuk garis atau bentuk pola pouchnya bikin 2 ya, karena nanti untuk sisi depan dan belakang, terus garis yang ada tali jemuran itu ditandain juga aja buat panduan kita. Nah, habis dipotong tuh dicek lagi, ditempelin lagi ke pola aslinya. Kita cek bener nggak ukurannya, jangan sampai salah, karena ini adalah panduan kita untuk potong kain. Setelah itu kita jiplak juga aplikasinya, baju-bajunya itu kita jiplak. Nah, ini dia bajunya untuk pouch, ukurannya lebih kecil daripada baju-baju yang untuk tas. Jadi biasanya saya jiplak, terus saya kasih nomor. Misalnya tali jemuran 1, baju paling depan, paling kiri gitu ya. Jadi 1A gitu. Atau 1B, 1C, terus kayak gitu. Ini tuh bakal jadi pedoman kita nanti untuk nyusun. Karena kadang ada baju yang modelnya mirip, atau teman-teman lagi bikin aplikasi sejenis yang modelnya sama cuma beda di warna. Nah, itu jadi nggak pusing gitu loh. Jadi kerjanya efisien gitu.
hasil tracing yang untuk tas. Nah, kenapa ada garis-garisnya? Karena itu terdiri dari layer atau lapisan kain. Seperti dilihat di foto, nah, kainnya beda-beda nih ya kan, ada 5 lapisan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pastikan kita jiplaknya benar, terus kita nomerin layer ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ini akan membantu kita juga saat pengerjaan nanti, supaya nggak bingung ini sebenarnya ngadep atas atau ngadep bawah gitu, ini mana kemana, ini yang sebelah mana gitu kan, bolak-balik gitu ya. Jadi usahakan rapih dari awal sehingga pengerjaannya nanti mudah gitu, nggak balik lagi, nggak bolak-balik. Nah, untuk baju-bajunya di jiplak juga. Nah, seperti tadi dinomerin juga, walaupun ini kan yang pertama kan overallnya kan kelihatan beda, cuma di kaos yang ke-1, ke-2 dan berikutnya tuh agak beda gitu. Jadi baiknya dinomerin 1 ABCD gitu, 2 ABCD. Nah, biasanya saya gunting satu grup tuh satu potongan fislin gitu, jadi nggak berantakan. Jadi ngerjainnya nanti sekalian itu 1 baris, 2 baris, 3 baris gitu. Kalau dipotongin kecil-kecil semuanya itu pusing sendiri nanti. Ini berdasarkan pengalaman ya, dulu waktu awal-awal belajar kayak gitu. Nah, untuk bagian yang beda kain seperti pita di topinya Sue ini, itu teman-teman bikin lagi, tracing lagi pola yang terpisah, karena nanti kita harus setrika ke lembaran kain yang lain gitu. Jadi jangan cuma satu aja, jadi bikin di topinya, jadi ada topi yang dasarnya sama yang pitanya gitu. Nanti jaketnya Sue juga gitu, jaketnya yang kanan, jaket yang kiri di trace sendiri-sendiri. Oke, nah kita ambil tuh kain-kain potongan yang kecil yang dari kitnya, itu dipisahin dari yang pola besar ini. Kalau teman-teman lihat di polanya nih, ini ada segitiga-segitiga, ini namanya prairie points, dibikinnya dari square. Jadi saya hitung nih, di foto ada berapa sih? Ada 9. Di pola disuruh 4,9 cm kali 4,9 cm, cuma saya potong 5 kali 5 cm aja. Terus bindingnya kayaknya dari kain yang sama, jadi kayaknya cukup dilihat kain yang dikasih tuh cukup gitu ya. Udah saya garis-garis putih dulu, jangan dipotong dulu. Nah, ini tadi pola yang layer tas udah dipotong. Karena ada 2 kain, kita pakai 2 kain ini yang ada di stok, yang dikit aja gitu yang dikasih ya. Nah sebelum dipotong tuh jangan pas di garis pola, kita lebihin sekitar 0,7 sampai 1 cm ya. Nah, jadi kan kita pin dulu. Jadi kita ini tuh proses apa ya, ngitung apakah kain yang dikasih di kit ini pas atau enggak. Karena jangan langsung main potong seenaknya gitu, karena nanti kalau kita salah arah motong atau gimana, nggak ada lagi kainnya gitu, gimana nyambungnya susah ya. Jadi hati-hati. Nah, untuk yarn dye ini sisi luar adalah yang lebih timbul biasanya, yang lebih kelihatan. Misalnya gambar bunganya lebih timbul, nah berarti itu sisi luarnya. Semuanya tuh disusun yang rapih ya. Nah, ini kain untuk liner biasanya di kit yang saya pernah temukan selama ini tuh biasanya mereka kasih selebar kain, jadi 110 cm lah ya. Cukup untuk bikin saku, ada lebihan gitu biasanya. Nah, sekarang kita pisahin ya. Kita pisahin nih untuk aplikasinya, kain-kainnya. Ini kain yang saya pakai untuk baju di gantungan jemuran pertama. Ini jemuran kedua, clothing line yang kedua.
yang ini. Terus udah gitu, ini pohon yang di kanan kiri. Lalu ini bajunya sama topinya Sue. Jadi boneka ini namanya Sue. Nah, ini sisa baju di gantungan yang ketiga. Nah, yang ini buat pouch. Jadi cukup ya. Oke, aman kita. Tenang, cukup. Scraps-nya dipisahkan berdasarkan polanya tadi. Pola jemuran pertama sama kain jemuran pertama, pola jemuran kedua sama kain jemuran kedua. Oke, kalau teman-teman taruh ada box-box plastik bekas, pakai aja itu. Yang penting nggak berantakan gitu. Nah, kalau udah, kita setrikanya di press ya, bukan digosok-gosok gitu, supaya nggak geser. Nah, ini hasilnya. Oke, pressnya itu sisi yang mengkilat yang ada lem menghadap sisi buruk kain ya teman-teman. Jangan di depannya, oke? Nah, terus potong deh sekitar 3 mili di sekeliling di luar dari garis pola ya. Ini kenapa alasannya saya pakai pensil atau pulpen biasa supaya nggak hilang kalau disetrika tuh kelihatan garisnya. Nah, ujung-ujung yang melengkung ini dicekris. Juga sudut-sudut juga dicekris. Detailnya ada di video tutorial saya tentang cara aplikasi, saya akan tuliskan di description box. Nah, karena ini ukurannya kecil, saya pakai metode yang pakai lem. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, ini yang kecil-kecil banget. Nah, ini ada keranjang jemurannya. Seperti tadi, pakai buat pola yang berbeda gitu, karena untuk kain yang berbeda. Lihat ini. Pohonnya memang jadi satu pohon, tapi kan ada 2 kain yang dipakai. Jadilah bikin pola daun pohon dan batang pohon kayak gitu. Untuk Sue juga gitu, topi, pita topi, tangan, lalu jaketnya, sama kaki dan sepatu gitu. Ini perintilan sih, tapi kalau saya senang gitu ngerjainnya. Apalagi kalau nanti lihat hasilnya. Nah, nanti di belakangnya kayak gini. Tinggal itu dilem aja dulu, lem yang biasa, lem untuk aplikasi. Itu kan water base, jadi kalaupun nggak cocok tinggal dicabut aja gitu, nggak ngerusak kain. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi ini kalau udah selesai saya taruh di ini nih kayak kertas amplas supaya dia nempel. Nah, ini saya punya clover satu set itu 4-in-1, jadi bisa cutting, iron, sama aplikasi ya. Nah, itu ada lebihan kainnya ternyata setelah saya potong-potong, jadi bisa dipakai buat project yang lain. Nah, ini kain-kainnya karena udah tahu posisinya udah jelas, nggak akan salah, insya Allah nggak akan salah potong. Kita layout kayak gini. Ini pouch, body tas. Nah, ada lebihan tuh buat saku. Lebihan di pinggir tuh bisa buat binding bagian dalam tas atau liner. Sekarang kita bikin pouch yuk. Ini disusun bagian atas, terus batting saya pakai flanel aja sama bagian liner. Oke, nah ini saya pakai lampu untuk tracing. Saya beli di Tokopedia, harganya 100.000. Bisa juga teman-teman tempelin di kaca ya, tracing pakai lewat cahaya matahari gitu, nggak usah beli ini padnya. Kebetulan pas saya rekam video ini lagi hujan terus, jadi saya pakai. Nah, ini kita bikin pola dari kertas untuk panduan kita ngejahit nanti. Tapi ini yang dibikin hanya pola badannya aja, badan tas dan badannya pouch. Nah, garis-garis jemurannya saya tandain aja buat panduan nanti. Nah, kalau udah dipotong, pastikan udah tepat ukurannya dan posisi jemurannya. Tali jemuran maksudnya.
jadi nggak meleset. Itu tuh hal-hal kecil kayak gitu akan bantu kita nanti. Nah, ambil yang tadi tumpukannya. Nah, udah oke, kita pin. Lalu ini kan di quilt ya, di quiltnya criss-cross gitu, jadi bikin garis miring. Terserah teman-teman mau berapa kemiringannya, berapa derajat, bebas. Lalu kita garisin, itu jarak antara garisnya 1,5 cm, garis ke kiri, garis ke kanan. Pas udah selesai, teman-teman quilt boleh pakai tangan, boleh pakai mesin. Nah ini kalau saya beri contoh yang pakai tangan, ini saya pakai jarum clover juga untuk quilt, nomornya ada di situ. Nah biasanya tuh kayak gini, jarumnya pendek-pendek supaya jarak jahitannya rapat. Kalau jarumnya panjang-panjang, biasanya jarak jahitannya jadi lebar-lebar. Lalu saya pakai benang merek Fujix untuk apa nih, quilt tangan, jahit tangan. Nah cari warna yang senada ya sama kainnya. Oke. Nah kalau benang yang kayak gini nih teman-teman, ada tempat untuk nyelipin ujung benangnya di atas atau di bawah, jadi rapih, nggak kusut. Terus karena hand quilt, pakailah timbel. Kalau timbel keramik ini untuk mantulin si jarum pada saat kita hand quilt. Jadi pada saat kita nusuk, si timbel keramik ini ada di bawah nyambut jarum, mantulin lagi ke atas, lebih mudah. Dan tangan kita nggak ketusuk-tusuk, kayak gitu. Bagi teman-teman yang tidak punya timbel keramik, bisa pakai Hansaplast atau plester lainnya. Nggak terlalu ketusuk-tusuk gitu jaringnya, ya semangat aja pokoknya. Kalau yang biru itu saya pakai supaya mudah narik jarumnya, nggak licin. Nah kalau yang pink itu untuk dorong kayak gini nih, dorong jarumnya. Jadi jari aman dan kerjaan selesai dengan baik. Oke. Nah kalau udah selesai di quilt, kita trace nih pakai pola kertas tadi ya. Kita pakai friction, kita garisin nih, ketahuan nih polanya, bentuknya kayak gini, udah oke, sama. Nah kita lihat garis jemurannya di sebelah mana. Tadi kan ada titiknya ya, garis jemurannya. Nah itu kita ambil aplikasi yang kita udah buat, lalu kita mulai tarik garis, kira-kira aja ditaruh di mana itu baju-bajunya. Oke, nah udah ketahuan. Saya pakai ini pin untuk aplikasi. Pin untuk aplikasi ini, pinnya pendek, kecil-kecil gitu. Jadi cocok banget buat aplikasi. Karena kan aplikasi biasanya potongan-potongan bagian ya. Jadinya kecil-kecil gitu. Jadi sangat membantu. Oke, kalau teman-teman mau pakai lem juga boleh. Tempel aja pelan, sedikit-sedikit supaya dia nggak geser gitu. Setelah teman-teman lihat susunannya udah oke, kita jahit ini tali jemuran. Tali jemurannya saya pakai tusuk batang atau stem stitch, tapi jangan sampai nembus ke belakang. Nah supaya rapi, ininya tusuk batangnya saya kasih tanda setiap 0,5 senti gitu. Jadi tutorialnya ada di sini, saya akan taruh linknya. Dan saya akan taruh juga di description box gitu. Ini benangnya 6 helai ya, benang sulamnya saya pakai, jadi kelihatan timbul gitu, tebal si tali jemurannya. Rajin cek belakang supaya nggak nembus ya.
bendulan aja yang nembus di belakang. Oke, udah selesai tali jemuran. Sekarang aplikasi, saya pakai jarum aplikasi merek Clover juga. Dan ini ada benang yang untuk aplikasi dari Crib Quilt, itu tokonya Masako Wakayama Sensei. Itu tuh memang benangnya halus gitu, jadi aplikasi kita tuh benangnya itu nggak muncul gitu, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai benang quilt yang lain juga nggak apa-apa, santai aja. Kalau bisa senada sama ininya latar, kain latar ya. Jadi nanti dia kalau ada kelebihan atau agak besar tusuknya teman-teman itu nggak gitu ketara. Nah ini saya pakai hemming stitch, itu kayak ngesom, itu kayak tusuk som. Tutorialnya juga nanti saya taruh di description box. Pelan-pelan aja, jaraknya mungkin 3 mili lah, 3 mili paling aman. Kalau 5 mili kejauhan. Kenapa? Karena ini kan aplikasinya potongannya kecil-kecil. Jadi kalau jahitannya jauh-jauh tuh takutnya mudah lepas gitu. Nah, saya ngikutin panduan di pola, itu tuh kaosnya ada di atas tuh, ada di atas sih garis. Oke, nah ini untuk rempel-rempel di bawah dressnya itu kan dapat biku-biku tuh. Biku-biku tuh rikrek ya. Jadi si rikreknya itu saya potong bagian lengkungnya aja, ditumpuk. Jadi perlu 3 lengkungan aja. Nah, terus dirapiin kayak gitu, terus di aplikasi supaya nempel dengan rapih gitu ya. Nah, selain itu kan ada tambahan nih, sulaman bentuk baju, terus jepitan jemuran. Itu kita salin aja pakai friction. Kira-kira mau dijahit di mana? Tuh bentuk lengannya, lehernya, lipatan di dress. Terus tali jepitan jemuran sama ikat pinggang di celana gitu. Dinikmati prosesnya. Kalau saya seneng bikin kayak gini, menghilangkan stres. Semoga manfaat untuk teman-teman juga. Oke, kita pakai nih benangnya yang dikasih dari kit untuk sulam. Nah, ini udah selesai sulamnya. Sekarang kita bikin binding bagian atas. Dilihat di foto, bindingnya itu sama prairie point di tas. Jadi saya pakai kain yang sama. Nah, ini digunting dulu sekitar 0,7 cm dari garis jahitan tadi yang kita jiplak dari pola kertas ya. Oke, hati-hati, udah digunting. Kita potong 3,5 cm lebar dari kain tadi yang untuk prairie points. Tuh kita setrika seperti ini. Jadinya nanti ada 4 garis. Jadi dari 3,5 itu dilipat 2 dulu, lalu ujung-ujungnya dilipat lagi ke tengah. Jadi ada 4 garis setrikaan. Oke, ditindas lagi kayak gini juga boleh. Nah, lalu kita pin ke pouch bagian atasnya seperti ini. Gunakan garis setrikaan sebagai panduan untuk dipin dengan garis jahitan ya, jadi dia rapih gitu ya. Kita jahit, nanti kita lipat ke belakang. Nah, ini hasil udah dijahit. Sisi satunya lakukan hal yang sama ya. Nah, ini kita karena bentuknya agak ngelengkung, nah ini kita rapiin dulu kelebihan kain. Karena bentuknya agak melengkung, ini kita cekris seperti ini. Hati-hati jangan sampai kena garis jahitan. Kenapa dicekris? Supaya nggak ketarik nanti pas di binding seperti ini, dia bisa ngelengkung, bentuk lengkungnya tuh bagus.
Nah setelah itu kita ikutin tadi hasil setrika kita itu, lipatannya ke sini, kita klip pakai wonder clip, lalu kita jahit tangan pakai tusuk som atau hemming stitch. Nah, lagi-lagi proses jahitnya jangan sampai nembus ke sisi depan gitu. Jadi cukup sampai di flanelnya atau di battingnya aja. Jadi rapih dia. Maksudnya tetap kejahit dengan rapi tapi nggak nembus ke depannya. Oke. Ini hasilnya. Udah rapi. Oke semuanya. Nah, kita sekarang pasang resleting. Resletingnya, lihat nih panduan garis pinggir jahitan si pouch. Jangan sampai teman-teman nyocokinnya kurang gitu, atau nanti resletingnya nggak kejahit. Karena kebetulan dari kit ini dapet resletingnya yang ukurannya pas gitu, nggak ada lebih. Kalau teman-teman punya resleting agak lebih besar kan gampang tinggal gunting, tapi kalau pas kayak gini kita benar-benar mesti hati-hati ngepasin, jangan sampai si resletingnya tuh kurang geser atau kurang pas gitu ya, nanti bolong atau ada bagian yang nggak ada resletingnya, jadinya pouchnya jelek ya. Jadi take your time gitu, dipin baik-baik, hati-hati sehingga hasilnya maksimal. Nah nanti kalau udah jahit tangan yang sisi satu, kita pin sisi satunya lagi. Nah kayak gini disamain garis bentuk badan pouchnya, tapi disamain juga zippernya, posisi zippernya. Lalu kita jahit pakai tusuk tikam jejak. Lagi-lagi jangan sampai nembus ke sisi luar. Oke, hati-hati dan pelan-pelan aja. Nah, udah oke, kita coba tutup zippernya. Udah rapi, posisinya nggak miring. Nah, ini sisi pinggiran si resleting kita rapikan. Kita jahit tangan lagi pakai hemming stitch atau tusuk som supaya rapi ya, nggak nyangkut gitu pada saat kita buka tutup resletingnya gitu. Nah ini hasilnya udah rapi, oke, udah cantik. Nah kita posisikan seperti ini. Bagian liner itu menghadap kita, lalu atasnya kita klip dulu supaya tidak bergeser. Oke, udah diklip kayak gini. Ambil pola yang kertasnya, kita jiplak. Jiplak dari garis ini, garis yang atas ya. Nah, nanti kita cek pakai pin dari garis depan. Selisih berapa gitu. Supaya ngelihat ini sebenarnya miring banget atau enggak. Nah, kebetulan saya kurang naik sekitar 3 mili ya. Jadi saya ngikutin garis yang di luar aja supaya pouchnya jadi ukurannya agak lebih besar gitu, dan juga sesuai sama pola awal. Sekarang kita jahit pinggirannya, udah oke. Nah ini kelebihan ini kita trim, kita gunting pakai gunting zigzag, atau teman-teman yang punya mesin obras silakan diobras. Ini mengurangi ketebalan
ketebalan ini isi dalam pouchnya ini nanti pas kita binding. Oke. Nah, udah rapi. Kita ambil binding dari kain liner yang tadi. Nah, dilebihin deh. Oh, saya potong 4 cm ini lebarnya dari kain binding. Lalu disetrika kayak tadi ya. Kayak binding yang untuk bagian depan atas itu, atasnya pouch. Dilipat 2, terus dilipat 2 lagi ke garis tengahnya. Jadi ada 4 garis. Lalu diposisikan seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman lebihin sekitar 2 cm di awalnya, di awal sebelum pin. Oke, nah ini pinnya jangan pas di garis jahitan, tapi lebihin sekitar 2 mili. Karena kan garis jahitan itu kan bentuk si pouch. Kalau pas di situ hatirnya, nanti malah ngerusak bentuk pouchnya gitu. Jadi agak lebihin aja 2. Kalau mau pas di garis silakan, tapi amannya sih lebihin aja 2 mili dari garis jahitan supaya udah pasti enggak niban jahitan yang pertama gitu ya. Jadi bentuk pouchnya nggak berubah. Nah, udah dijahit seperti ini, tuh dia 2 mili ya keliling. Nah, teman-teman, kalau ini kepanjangan di sisi belakang, ini dilipat seperti ini, dilipat lalu dimasukin. Nah, kita klip. Jadi ujungnya rapi ketutup. Oke. Klip lagi semuanya. Jangan lupa sudut-sudut yang melengkung ini dicekris juga supaya dia bentuk melengkungnya rapih gitu, nggak ketarik. Oke. Ini dia ujungnya dilipat lagi kayak gini supaya rapi. Oke. Nah, lalu kita jahit tangan. Di bagian awal itu untuk nutup ini bendulnya saya sembunyikan di lipatan awal nih. Ini pakai leather stitch. Ada diagramnya di kiri bawah. Oke, ini untuk nutup lipatan yang awal. Nanti setelah ini teman-teman teruskan lagi dengan hemming stitch atau tusuk som. Ada diagramnya lagi, saya taruh di sini. Nah, ini juga sama, jangan sampai jahitannya, benangnya nembus ke sisi luar. Mestinya sih nggak nembus karena dia kan dijahitnya di luar garis jahitan pouch yang real gitu. Jadi mestinya dia nembus, paling kenanya ya ininya lagi, bisbannya lagi gitu di sisi satunya. Jadi tapi hati-hati aja lah, jangan sampai berantakan gitu. Nah, ini hasilnya udah rapi. Oke, kita buka, terus kita balik. Memang cara membuat pouch ada bermacam-macam ya, cuma yang saya mau tunjukin di sini adalah cara membuat pouch sesuai dengan instruksi yang ada di kitnya Reiko Kato Sensei ini gitu. Jadi terserah teman-teman mau pakai cara yang mana ya, yang penting happy dan hasilnya bagus. Nah, di proses ini kita cek
cek bentuknya, kita setrika juga untuk ngilangin tinta friction, dan juga supaya bentuk pouchnya tuh firm gitu ya, rapih gitu. Jangan lupa pinggir-pinggirannya juga disetrika supaya frictionnya tuh hilang. Dicek lagi, kayaknya udah oke ya, samain sama pola kertasnya. Nah ini dia hasil akhirnya. Saya seneng karena zippernya tertutup rapi. Teman-teman bisa bawa koin atau ini lotion, perfume. Kalau teman-teman tidak ketemu kitnya pun, mudah-mudahan tutorial ini bisa menjadi inspirasi. Teman-teman bisa bikin pouch yang sama dengan cara yang sama, desain yang berbeda, paling nggak prinsip pengerjaannya sama. Jadi semoga manfaat. Yuk teman-teman subscribe, like, share, dan komen bila ada pertanyaan atau request. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Stay safe. Terima kasih.